Ya, celah kewenangan itu yang kemudian memungkinkan terjadinya pembuangan limbah medis ke sungai. Nah, hari ini kami menerima permohonan audensi dari teman-teman Gripjaya atas indikasi temuan limbah medis di TPS Piturang yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu. Nah, kami memilah ini dalam dua hal ya. Pertama, kalau karena ini sudah dilaporkan secara hukum ke Polres Malang Kota, maka itu kita menghormati proses itu yang sudah bergulir dan sudah ada pemanggilan dari baik dari DLH maupun dari yang pelapor. Itu kita menghormati. Nah, di sisi lain kami juga melihat ini dari aspek kebijakan dan tata kelola TPA Piturang selamat seperti apa. Karena bicara TPA Piturang ini kan itu TPA yang sudah dibangun dari bertahun-tahun yang lalu, dari puluhan tahun yang lalu. Artinya permasalahan sampah di sana kan sangat ini ya, dan ada beberapa penanganan sampah, model penanganan sampah dari open dumping, sanitary landfill hingga sekarang yang sekarang existing. Nah, apa yang kemudian menjadi laporan teman-teman DRIP, indikasi temuan limbah medis kami ketemukan dalam forum tadi. Nah, kami juga tentunya menyoroti dan kami juga sudah melakukan turun lapang tempo hari. Bagaimana sih produsen limbah medis ini secara penanganannya? Artinya dari 75 tadi sudah disampaikan teman-teman DLH, ada 75 produsen atau vaskes yang menghasilkan limbah medis. Jadi memang ada kendala terhadap masalah pengawasan. Jadi tadi disampaikan juga dalam pengawasan 75 atau semua vaskes yang ada di Kota Malang ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa serta-merta melakukan penindakan, sehingga itu ada celah yang kemudian memungkinkan adanya pembuangan limbah medis ke TPS Piturang. Itu yang tadi terkonfirmasikan di situ. Karena secara regulasi undang-undang diatur untuk penegak undang-undang di Kementerian KLHK, kemudian untuk di tingkat kota PPLH juga terbatas secara sumber daya manusia. Artinya memang ketika bicara temuan limbah medis ini kita hormati yang sudah berproses secara hukum, namun dari segi kebijakannya ini harus kita evaluasi dan kita coba rekomendasikan bahwa ada kekosongan atau keterbatasan yang memang sangat memungkinkan terjadinya indikasi limbah medis yang masuk di TPS Piturang. Dari penyampaian tadi seperti itu. Kemudian satu hal lagi terkait pencemaran dan pencemaran udara, pencemaran air, itu juga menjadi concern kami tadi karena juga itu menjadi penting bagian dari yang tidak terpisahkan dari masalah yang dilaporkan oleh teman-teman Gripjaya. Nah, sebetulnya ini butuh goodwill ya dari semua pihak karena masalah ini sudah muncul dari tahun-tahun yang lalu, bahkan kami di Komisi C juga sudah melakukan sidak ke desa terdampak dan juga ke TPA Piturang di bulan Desember, dan di bulan Februari bahkan kami juga melakukan interupsi di sidang paripurna di depan kepala daerah. Namun memang hingga hari ini belum ada progres yang signifikan. Nah, tadi disampaikan Rabu besok ada rapat koordinasi antara Komisi 3 Kabupaten dan DLH Kabupaten dengan DLH Kota Malang. Artinya kita ingin percepatan yang itu fokus terhadap solusi permasalahan. Jangan dibiarkan ini menjadi masalah yang tidak terselesaikan sehingga masyarakat kemudian mengancam atau melakukan demo dan lain sebagainya. Artinya apa yang menjadi tuntutan ya kita penuhi dengan apapun cara yang sekiranya bisa kita koordinasikan bersama pemerintah Kabupaten Malang. Nah, kita fokus pada solusi, bagaimana kemudian menyegerakan mencari solusi terhadap permasalahan pencemaran dan apa yang dituntut oleh masyarakat sekitar. Lemahnya pengawasan terhadap penghasil limbah medis. Artinya disampaikan oleh teman-teman DLH, penghasil limbah medis ini harus melaporkan melalui aplikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota tidak memiliki kewenangan itu di sana.
Tadi juga kita tanyakan keberadaan dokumen lingkungan. Kita tanyakan dari 75 itu apakah memiliki dokumen lingkungan. Mereka menyampaikan ada. Artinya itu juga perlu kita cek lagi. Kan dokumen lingkungan itu memang sesuai peruntukannya dan kemudian izinnya, kemudian masa berlakunya itu juga perlu kita dalam. Nanti juga dari Komisi C akan melakukan rekomendasi, akan memberikan rekomendasi terkait kelihatannya ada kekosongan kewenangan yang itu sangat memungkinkan terjadinya yaitu limbah medis yang kemudian terbuang di TPA. Penghasil limbah medis, berarti rumah sakit, klinik medis, klinik kecantikan, puskesmas dan lain sebagainya. Itu mereka baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Itu mereka yang nakal gitu Bang, atau berarti kok sampai dianggap sebagai dewan, sebagai celah yang dimanfaatkan oleh celah kewenangan itu yang kemudian memungkinkan terjadinya pembuangan limbah medis ke hospital. Itu tadi disampaikan. Ada berapa vaskes dan klinik-klinik seperti tadi itu? Disampaikan ada 75. Total ada 75 swasta dan pemerintah. Dan pemerintah. Berarti ada sebagian dari mereka yang disinyalir masih belum mengantongi izin. Kami itu yang perlu itu yang kita akan perjelas. Kita minta untuk dokumen lingkungannya, juga kita minta juga ini menjadi atensi bagi Kementerian KLHK dan Pemprov, pemerintah provinsi, bahwa permasalahan ini karena rumah sakitnya penghasil limbah medis ada di Kota Malang. Kita juga menyampaikan bahwa DLH tidak bisa kemudian lepas tangan begitu saja, karena bagaimanapun penghasil limbah medisnya itu ada di Kota Malang. Ada juga case itu ketika masyarakat yang menjalani rawat jalan itu kan ada limbah medis yang dikeluarkan tapi mereka ada di rumah sehingga terbuang mungkin tidak sengaja atau memang itu terbuang ke TPS. Itu sangat dimungkinkan terjadi dan itu di luar pengawasan DEL. Sangat dimungkinkan, tapi kan mungkin kalau secara skalanya tidak banyak.